Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga petak berasal dari negara Prancis. Olahraga ini awalnya merupakan tradisional asal Prancis lalu dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi. Permainan tradisional dengan induk olahraga petak internasional bernama Fédération Internationale de Pétanque et Jeux Professionnels (FIPJP) yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petak datang ke Indonesia kiranya pada tahun 1990-an karena olahraga ini dibawa oleh para ekspatriat Prancis ke Indonesia, namun masih terbatas di kalangan ekspat saja. Baru pada tahun 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petak menjadi olahraga yang dipertandingkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk perusahaan, daerah pertambangan dan negeri untuk pengembangan amanah yang diberikan untuk membentuk wadah olahraga petak sekaligus mencari calon atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang. Maka perusahaan daerah pertambangan dan energi atau dikenal dengan sebutan PDPDE membentuk Federasi Olahraga Petak Indonesia FOP pada tanggal 11 Maret 2011 dan membiayai kegiatan VOP untuk SEA Games 2011. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah tradisional petak. Sejarah tradisional petak pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani telah memainkan permainan petak koin, batu datar, dan bola batu disebut persis. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus mendekati sedekat mungkin. Variasi Romawi di bawah Lopez atau wilayah selatan Prancis oleh tentara Romawi dari pelaut. Ada sebuah makam Romawi di Flores, wilayah Italia. Terdapat tulisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan ini dengan dekorasi pada desainnya terlihat orang yang sedang membungkuk untuk memukul koin. Dalam perkembangannya itu, setelah masyarakat Romawi menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu, pada abad pertengahan Erasmus menyebut permainan itu sebagai golo burung. Tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan dikenal sebagai gol atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan oleh seluruh rakyat Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah, dan ingin warganya lebih berlatih memanah sebagai bela negara dibanding memainkan bola pada abad ke-14. Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru pada abad ke-17 disebut pada abad ke-19 Inggris olahraga permainan disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai bola yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakatnya. Misioner seorang seniman Prancis membuat bola lukisan yang menunjukkan orang-orang bermain game. Sedangkan Honoré de Blaise dalam LA Comedy menggambarkan
Lemparan awal pertandingan mana bola itu harus dilempar dengan jarak sejauh 6-10 cm. Circle atau lingkaran yang terbuat dari fiber atau rotan yang berfungsi sebagai tempat permainan berdiri pada saat pertandingan. Di mana permainan tidak boleh mendapati circle ini jika sedang bermain dan tidak boleh mengejarnya. Selain berada dalam circle tersebut, kedua adalah prasmanan dari takwe di mana prasmanan untuk terjadinya atau dapat dilakukan sebuah prasmanan yang tepatnya tetap dan tidak bisa berpindah, yaitu adalah lapangan yang terdiri dari 4 lintasan yang terbuat dari pasir batu, dari kat, kecil, lapangan sendiri memiliki panjang dengan adanya garis-garis pembatas lintasan. Cabang olahraga petak adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan dan keterlibatan teknik. Ini terlihat dari tujuan mekanis utama dan cara ini dilihat dari kajian biogeometria olahraga adalah mencapai kekuatan tentunya atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara merentang sesuai aturan bidang. Dalam cabang olahraga petak ada beberapa teknik melempar yang dibedakan menjadi dua, disebut satu lemparan untuk menuju titik sasaran atau throwing for pointing, roll, soft drop, flip flop. Dua, lemparan untuk menembak atau throwing for shot on the ground, shot, krypton shot. Dari jenis lemparan yang ada memperlibatkan menggunakan jenis lemparan parabola atau lemparan yang menghasilkan lintasan di parabola. Sehingga dengan demikian untuk menghasilkan lemparan yang tepat dibutuhkan kemampuan kinestetis yang baik untuk memperkirakan sudut lemparan yang tepat dan kekuatan lemparan yang tepat juga, karena untuk mencapai satu jarak lemparan dalam gerak parabola ditentukan oleh dua faktor, yaitu sudut evaluasi lemparan dan tenaga awal saat benda dilemparkan. Teknik memegang bosi. Bagi pemula, cara memegang bosi adalah dengan membentuk tangan lurus ke depan dengan siku agak ditekuk, lalu mengarahkan telapak tangan ke atas, lalu merapatkan kaki dan bosi diletakkan di atas jari tersebut. Ketika sudah diletakkan, tutup atau gulung bosi tersebut dengan jari sehingga bola tertutup dengan jari. Setelah tertutup dan pegangan terasa sudah baik, maka balik permukaan tangan tadi sehingga bosi berada di bawah. Dan untuk melempar bosi tersebut adalah dengan cara tangan diayunkan ke belakang dan haruslah lurus, tidak masuk ke bagian belakang badan. Ketika pelepasan bosi adalah di antara keempat jari yang dirapatkan tadi. Yang diharapkan lajur bola adalah lurus sesuai dengan target. Sikap badan. Pada saat melakukan lemparan bola besi, sikap badan adalah tetap lurus, tidak diayunkan ataupun digerakkan. Yang bergerak hanyalah tangan yang melempar bosi tersebut. Badan dalam keadaan rileks namun tidak ikut bergerak. Sikap kaki. Kaki kanan di depan kaki kiri, namun tidak terlalu jauh. Kaki kanan menghadap pada bola yaitu sebagai target yang akan dituju, dan kaki kiri agak diserong ke kanan. Kedua kaki berada di dalam circle. Ketika melakukan lemparan, jika dilakukan sambil berdiri, maka keadaan kaki tetaplah lurus, tidak menentukan lutut ketika sedang melakukan lemparan. Jika melakukan lemparan dengan keadaan jongkok, posisi kaki tetap sama. Namun sekarang, lutut ditekuk dan jongkok. Namun ketika sedang jongkok, tapak kaki tidaklah rata pada tanah, melainkan dijinjit. Kaki kanan tetap menghadap ke arah
kaki kiri agak sedikit diserongkan. Posisi lutut sendiri agak berbeda, di mana posisi lutut sebelah kanan lebih tinggi dibandingkan lutut sebelah kiri. Teknik melempar bola. Pada saat akan melempar bola, baiknya membenarkan dahulu pegangan bola. Saat akan melempar bola, baiknya membenarkan dahulu pegangan bola tersebut. Jika merasa pegangan bola telah benar, maka tangan yang akan melakukan lemparan hendaklah diayunkan dengan mengambil awalan dari depan lalu diayunkan ke belakang. Posisi tangan ketika diayunkan ke belakang adalah lurus, tidak masuk ke dalam bagian belakang dulu, karena akan mengubah dari bola tersebut tidak sesuai target. Jika sudah mengayunkan tangan ke belakang, ayunkan kembali tangan ke depan hingga lurus untuk melakukan bola tersebut. Jika melakukan lemparan isi jari, jangan sampai lengkap, tetap rapat hingga jalur lajunya bola adalah di bagian tengah dari jari tersebut, sehingga laju bola akan tetap lurus sesuai target. Jika renggang, maka pengenaan target akan jauh. Dalam melempar harus konsentrasi dan tidak menggunakan emosi agar bola tersebut sesuai dengan target dan tidak terlalu jauh. Haruslah memakai perasaan dalam melempar, sama halnya ketika melempar sambil berdiri, jika jongkok, keadaan ataupun cara melemparnya tetap sama dengan melemparan ketika berdiri. Hanya keadaan lutut saja yang ditekuk, badan tetap tidak bergerak ketika melempar. Asas memegang bola. 1. Menggunakan jari tanpa menggunakan ibu jari. 2. Menggunakan kelima-lima jari dengan potongan ibu jari pada sisi tepi. 3. Menggunakan kelima-lima jari dengan sekongan ibu jari pada sisi depan. 4. Menggunakan kelima-lima jari dengan sekongan ibu jari pada sisi belakang. 2. Teknik asas posisi kaki. 1. Kedudukan kaki separuh ke depan dan separuh ke belakang. 2. Kedudukan kaki sama selari. 3. Kedudukan kaki setengah di hadapan dan setengah di belakang, dan sedikit terbuka di belakang, di bagian belakang. 3. Teknik asas posisi folding. 1. Paras kedua-dua lutut sama tinggi. 2. Paras lutut kanan lebih tinggi. 3. Ayunan bola dari atas panas bahu. 4. Ayunan bola dari atas bawah. Tentukan perhatikan pada target bola target. Ayunan tangan ke belakang dengan gerakan seluruh badan dengan lembut. Merupakan sedikit badan untuk menambah kekuatan pada teknik dead swing. Ketika melepaskan bola, pastikan tangan lurus, pergerakan tangan bentok ke atas, kelima-lima jari rapat, lutut dan pinggang terkunci. Second ninja bukan shot tapi quad. Teknik shooting. 1. Shooting golek, rolling shooting. 2. Shooting jatuh sebelum. 3. Shooting tepat. 4. Shooting tepat jemputan.